Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanita Adirani. Saya dari kelas 1 Prodi TRPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengurutan data menggunakan algoritma bubble sort ascending. Apa itu bubble sort? Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan data yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Bubble sort ascending akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Pengurutannya dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran data. Di sini akan saya berikan contoh pengurutan 7 inputan angka menggunakan algoritma bubble sort ascending. Array di sini yaitu 9, 2, 1, 3, 7, 15, dan 5. Ini merupakan urutan sebelum dilakukannya pengurutan dengan metode bubble sort ascending. Untuk melakukan pengurutan menggunakan algoritma bubble sort akan dilakukan beberapa proses. Proses yang pertama yaitu bandingkan 9 dengan 2. Karena 9 lebih besar dari 2, maka 9 ditukar dengan 2. Selanjutnya bandingkan 9 dengan 1. Karena 9 lebih besar dari 1, maka 9 ditukar dengan 1. Bandingkan 9 dengan 3. Karena 9 lebih besar dari 3, maka 9 ditukar dengan 3. Lalu bandingkan 9 dengan 7. Karena 9 lebih besar dari 7, maka 9 ditukar dengan 7. Lanjut, bandingkan 9 dengan 15. Karena 9 lebih kecil daripada 15, jadi tidak ada pertukaran pada bagian ini. Selanjutnya, bandingkan 15 dengan 5. Karena 15 lebih besar dari 5, maka tukar 15 dengan 5. Lanjut ke proses kedua. Urutannya menjadi 2, 1, 3, 7, 9, 5, 15. Yang pertama, bandingkan 2 dengan 1. Karena 2 lebih besar dari 1, maka tukar 2 dengan 1. Lalu bandingkan 2 dengan 3. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka tidak ada pertukaran atau tetap. Selanjutnya bandingkan 3 dengan 7. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka tidak ada pertukaran. Lanjut bandingkan 7 dengan 9. Karena 7 lebih kecil dari 9, tetap tidak ada pertukaran. Selanjutnya bandingkan 9 dengan 5. 9 lebih besar dari 5, maka tukar 9 dengan 5. Lanjut bandingkan 9 dengan 15. Karena 9 lebih kecil dari 15, maka tidak ada pertukaran. Kita lanjut ke proses ketiga setelah urutannya berubah menjadi 1, 2, 3, 7, 5, 9, dan 15. Seperti yang kita ketahui, perbandingan antara 1, 2, 3, dan 7 semuanya lebih kecil daripada 7. Maka bagian awal tidak akan kita lakukan perbandingan lagi karena tidak ada lagi pertukaran. Selanjutnya, membandingkan 7 dengan 5. 7 lebih besar daripada 5, maka tukar 7 dengan 5. Selanjutnya, bandingkan 7 dengan 9. 7 lebih kecil daripada 9, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya bandingkan 9 dengan 15. 9 lebih kecil daripada 15, maka tidak ada pertukaran. Karena dari proses ketiga semuanya sudah terurut dari yang terkecil hingga ke besar, jadi pengurutannya cukup sampai proses ketiga dan kita sudah mendapatkan urutan menggunakan algoritma bubble sort ascending. Setelah dilakukannya pengurutan menggunakan algoritma bubble sort, maka urutan yang dihasilkan yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 15. Selanjutnya, pengurutan menggunakan metode algoritma bubble sort akan saya implementasikan ke dalam codingan program menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama, masukkan scanner untuk inputan yang berasal dari user. Selanjutnya, codingan untuk input banyaknya data yang akan diurutkan menggunakan tipe data integer. Lalu ada codingan untuk memberi nilai pada masing-masing data menggunakan perulangan for, yang artinya program akan terus menampilkan output untuk mengisi nilai data hingga banyaknya data yang ditentukan.
Selanjutnya, ada codingan untuk menampilkan urutan data-data sebelum dilakukan pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Barulah di bawahnya terdapat codingan untuk mengurutkan data menggunakan metode bubble sort. Pertama-tama, program akan menampilkan proses pertukaran data secara ascending atau dari nilai terkecil hingga terbesar. Proses ini masih menggunakan perulangan for. Jumlah proses atau iterasi harus sama dengan banyaknya data. Dan untuk proses selanjutnya harus dikurangi 1. Maka dari itu, perulangannya akan terus terjadi jika variabel B atau urutan prosesnya masih kurang dari banyaknya data. Lalu ada coding untuk proses membandingkan satu data dengan data setelahnya untuk mendapatkan urutan yang sesuai dengan metode bubble sort. Yang selanjutnya akan terjadi pertukaran data jika data yang lebih kecil dari data yang ada di depannya dibandingkan. Codingan ini juga akan menampilkan pesan apabila nilai data tidak lebih besar daripada pembandingnya, yang artinya data tidak perlu ditukar atau tidak terjadi pertukaran data. Langkah terakhir yaitu codingan untuk menampilkan data yang telah diurutkan menggunakan metode bubble sort. Jika codingannya sudah selesai, langsung saja kita run. Masukkan data yang ingin kita urutkan. Data yang saya masukkan akan sama dengan data yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu, beginilah outputnya. Sekian video perjelasan mengenai algoritma bubble sort ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.